kasih kedatangan rekan-rekan tim semuanya di posko tim hukum Agus Rin M. Najamuddin 03. Hari ini kami akan menggelar konferensi pers terkait dengan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh relawan tim Rohidi Norjon terhadap Septo. Ini kami akan menerangkan beberapa hal yang kami agak perlu sehubungan dengan hal-hal tersebut untuk menjaga kondisivitas pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti. Akan disampaikan langsung oleh Ketua Tim Agus Rin kepada Bang Termini Gumai. Kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di posko forum pemenangan Agus Rin. Memang sengaja hari ini kita mau bersifat karena beberapa kondisi yang harus kami sampaikan kepada publik. Pertama, ada terjadinya pemukulan atau pengeroyokan daripada tim kami yang diduga dilakukan oleh relawan 02. Nah, dalam hal ini kami minta kepada, ini kan sudah digulirkan kepada hukum, penegak hukum untuk segera menindaklanjuti ini. Nah, kenapa ini terjadi pemukulan? Perlu kami jelaskan. Pada sebelum terjadi pemukulan itu ada kronologi sebelumnya. Gimana kenapa orang tua daripada Septo ini melakukan sosialisasi ke daerah Kampung Bali dan mampirlah kepada keangkringan ini. Nah, karena di angkringan ini Bapak Septo ini secara baik-baik ngomong untuk memasang stiker Agus Rin. Tiba-tiba orang ini mengeluarkan omongan yang kurang pantas. Selayaknya omongan itu tidak dikeluarkan. Oleh Bapak Septo dengan kawan-kawannya pulang. Dan setelah sampai di rumah dia ceritalah dengan Septo ini, apa benar di sana itu posko Rohidi Marsa. Nah, tujuan Septo ke situ mau membuktikan apakah benar posko itu adalah posko Rohidi Marsa. Tapi tanda tanya tidak ada, makanya Septo di situ foto-foto untuk bukti untuk melaporkan kepada bapaknya. Nah, dia ada foto-foto ini, datanglah orang pemilik yang punya angkringan menanyakan gini, kurang senang ngomong langsung dia teriak-teriak dan langsung merangkul daripada korban Septo ini. Septo tidak melawan. Dia teriak-teriak, akhirnya dia dipukuli oleh orang yang diduga punya angkringan dan anak buahnya. Nah, karena orang udah rame, Septo ini disuruh udah dipukulin, kan dia tidak melawan, dia mau lari dan dikejar pakai parang atau semacam sajam. Nah, maka dalam hal ini kami minta kepada pihak Polres untuk segera menindaklanjuti daripada laporan kami ini. Dan kepada pendukung Agus Rin Najamuddin kami minta untuk tenang. Tidak usah kita serahkan kepada proses hukum. Tapi kalau proses hukumnya nanti ya baru kita ambil langkah-langkah. Jadi sekali lagi kepada semua tim dan masyarakat pendukung Agus Rin tidak perlu emosi, ini kita serahkan semuanya kepada penegak hukum. Karena hukumlah kita hargai. Kita orang intelektual, orang yang berpendidikan tentu harus taat asas. Makanya dalam sekali lagi, kami minta kepada pihak Polres untuk segera menindaklanjuti laporan kami ini. Jangan sampai dibiarkan, sehingga nanti kami khawatir kalau ini belum ditindaklanjuti, takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oke, yang lain akan paham hukum, tapi yang lain kan apakah semuanya paham hukum? Jadi saya pikir, saya minta kepada pihak Polres untuk segera, sekali lagi, segera mungkin untuk menindaklanjuti daripada laporan kami. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekarang ini klien kami ada di rumah sakit Repesia dalam pengobatan. Dan kami minta doanya kepada masyarakat pendukung Agus Rin untuk dapat mendoakan Adinda Septo ini supaya
segera sembuh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silakan nanti Bung Septriansa untuk menambahkan. Saya tambahkan sedikit apa yang telah disampaikan Abang Kabit Tarmizi Gumai ini. Kemarin kan saya juga udah membesuk, Bang Tarmizi Gumai juga membesuk. Jadi dari kronologi tersebut ada yang perlu saya tambahkan. Jadi Septo itu tahu persekusi ini, pembulian terhadap orang tuanya ini melalui media sosial. Itu dia ketahui dari akun relawan Romers yang mengupload video tersebut. Di situ banyak komentar-komentar yang merugikan paslon Agus Rin. Ini kami juga meminta kepada Polres untuk mengungkap apa motifnya ini. Ini sepertinya memang direncanakan, divideokan, kemudian dibuatkan viral melalui media sosial, ya kan? Kami minta supaya itu diusut. Ini kalau dibiarkan seperti ini membuat kondisivitas pilkada kita tidak baik, ya kan? Nah, kemudian juga kami minta relawan Romer itu untuk ditindak, karena video itu sudah kami screenshot dan terakhir kami cek nggak ada lagi video tersebut, ya kan? Nah, padahal itu udah viral kemana-mana. Ini kan tidak baik kan, itu. Nah, kemudian juga kami juga seperti yang disampaikan Bang Tarmizi Gumai, itu supaya segera ditangkap, diproses hukum. Ini tindak pidana murni. Negara ini dan negara hukum. Kalau dibiarkan seperti ini di bawah nggak bagus yang terjadi. Efeknya sangat besar. Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya perlu ketegasan sekali lagi. Kedua juga pendukung Agus Rin untuk bijak bermedia sosial. Untuk bagaimana bermedia sosial dengan baik. Kita tidak usahlah seperti orang lain yang menjelek-jelekan kita. Jangan. Kita berikan edukasi yang baik. Kita sampaikan hal-hal kebaikan masalah paslon kita. Jadi saya meminta jaga kondusivitas, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Gitu. Pak Tua, ada? Cukup, saya pikir itu kan kita minta nanti ini segera diusut tuntas. Siapapun pelakunya dan sampai ke akar-akarnya. Nah, mungkin ada apa yang dikatakan Dinda tadi kan, oh ini udah disiapkan, ada sarana untuk anak di videokan atau di mana, ini kita minta dia tuntas ya. Saya pikir itu. Bang Zetri, Siap. nah gitu kan tadi kan juga udah dijelaskan di media sosial kan Bang. Iya. Nah dan juga kalau kita ingat di sekarang kan lagi masa tenang kan Bang. Nah di situ kan yang ketakutan abang kan Bang, adanya gejolak atau gangguan Kamtipmas. Nah kalau kita nengok dari komentar-komentar terus postingan-postingan itu seperti ujaran kebencian gitu apa tidak Bang? Kalau kita menilai Bang? Kami menilainya ini mendekati, tapi itu biarlah ranah penyidikan. Ini kalau dibiarkan, nanti orang bermedia sosialnya seenaknya aja, mencaci paslon ini, paslon itu. Ini tidak baik dibiarkan. Makanya kami minta kepada kepolisian itu mengungkap, menindak, karena sudah diupload dihapus lagi. Itu kenapa kan? Apa motifnya? Kenapa harus divideokan gitu? Padahal dia mau ke situ klarifikasi baik-baik, kok sampai divideokan Bang? Ya kan? Kok dibalas malah digebukin? Kalau tadi kami insya Allah tidak akan pakai cara-cara pragmatisme begitu, bukan tipe kami. Dari 03 tidak pernah begitu. Berarti kita berencana mau melaporkan undang-undang ITE nggak Bang ke Polres? Kayak laporan Ini nanti kami serahkan kepada kepolisian. kepolisian. Iya, masih kami kaji. Sudah dia. Iya. Baru akan menyerahkan laporan ya Bang. Iya, kalau masalah laporan masih kami kaji. Oh. Cuman juga ini peristiwa sudah terjadi. Polisi juga bisa melakukan pengembangan. Itu. Ada laporan tanpa laporan, saya rasa ini bisa dijadikan pengembangan. Ada yang lain? Izin Bang, Siap. itu Bang, laporan ini kan sudah KPK ini 24 jam Bang. Nah, sebenarnya kan kalau tindak pidana ini kan sudah dilanjuti oleh kepolisian Bang. Iya. Nah, untuk sejauh ini Bang, laporan dari pihak kepolisian Bang terkait dengan kasus. Karena jangan sampai kan ini kan berkaitan dengan kedua belah pihak Bang.
Iya. tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari simpatisan Agus Rin melihat dengan kejadian ini kan ada hal-hal yang di luar dari keinginan kita untuk bertindak. Kalau Iya. seandainya ini dari kepolisian lambat menangani. Nah, dari pandangan abang sendiri, dari kuasa hukum sendiri, pandangan hukum seperti apa sih penindakan dari Polres atau dari Kasarreskrim sendiri dengan terkait dengan kasus ini, Bang? Kami masih yakin Polres dalam hal ini menegakkan hukum itu dengan seadil-adilan. Dan kami sangat yakin bahwa dalam waktu dekat kepolisian dalam hal ini Polres Bengkulu pasti menindak pelaku. Makanya kami serahkan ini, kami laporkan, LP-nya sudah, Sepsu sudah diperiksa kan. Sekarang masih di rumah sakit Rafflesia terakhir kemarin Sepsu. Kami masih berharap dan masih yakin, insya Allah kepolisian berada di garda terdepan menegakkan hukum. Ini saya menambahkan, kalau masalah ini kan masalah laporan kita udah, makanya kita lakukan press ini supaya kita mengimbau dulu kepada tim kita, teman-teman, simpatisan, pendukung Agus Rin supaya jangan sampai bergejolak. Makanya kita lihatlah, karena kemarin dan hari ini, kalau tidak besok kita akan datangi ke Polres. Langkahnya apa? Apa yang dia lakukan? Makanya ini tujuan kita untuk meredam daripada masa-masa kita, pendukung kita, simpatisan kita, jangan sampai melakukan di luar koridor hukum. Artinya Bang, kalau seandainya ini proses hukumnya ini lambat, maka tidak tertutup kemungkinan dari simpatisan bahkan dari kuasa hukum Agus Rin sendiri lakukan dan mendatangi Polres, Bang. Lah pastilah. Makanya kita ini kan kita serahkan apa yang dikatakan oleh Adinda tadi. Kita serahkan dengan Polres. Gimana tindak lanjutnya? Ini pidana murni. Dan deliknya delik aduan. Semuanya kita udah. Makanya kita lihat. Makanya ini tujuan kita hari ini jangan sampai masa simpatisan kita, pendukung kita, keluarga kita yang melakukan aksi-aksi di luar hukum. Itu yang harus kita jaga ini kan itu, supaya menjaga kondusivitas masyarakat Kamtipmas yang aman. Gitu ya. Oke? Oke.